Tuhan ada di mana? Ini merupakan pertanyaan sebagian orang. Tuhan ada di mana ya? Merupakan pertanyaan banyak orang. Dan pada video kali ini kita akan langsung menjawabnya. Silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Tuhan ada di mana? Sahabat-sahabatku, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan menggunakan dua jenis kitab. Dua macam kitab. Yaitu, yang pertama, kitab yang disebut sebagai kitab kering. Atau tulisan-tulisan yang ditulis di dalam buku-buku. Dan yang kedua, kita akan menggunakan kitab basah atau kitab teles. Yaitu kitab suci yang nempel pada diri kita. Yang berada di dalam diri kita. Yang berada di alam semesta ini. Baik, langsung aja sahabat-sahabat. Yang pertama kita pakai kitab kering. Kitab suci ya. The Holy Quran atau kitab Al-Quran. Apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran tentang Sang Maha Pencipta. Mari kita lihat sama-sama. Sahabat-sahabat bisa buka di dalam surat Qaf, surat ke-50 dalam Al-Quran ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ya. Ini. Sahabat-sahabat lihat ya. Saya bacakan dalam versi terjemahan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa Allah atau Tuhan Sang Pencipta itu lebih dekat dari urat leher kita. Kemudian kitab kering berikutnya yang akan kita lihat di dalam Bible atau Alkitab. Kitab sucinya yang dipakai juga oleh saudara-saudari kita Kristen, Katolik, dan yang lain-lainnya ya. Kita akan lihat Sang Maha Pencipta menurut ajaran Yesus. Sahabat-sahabat bisa buka di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan bacakan ya. Ini berisi doanya Isa Al-Masih atau doanya Yesus Kristus. Demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Di dalam ayat ini, Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih, memberitahu kita, mendoakan kita, supaya orang-orang yang mengikuti dia bisa memiliki kesadaran bahwa Allah di dalam kita. Allah dan Yesus di dalam kita. Ayat berikutnya ada juga di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Di ayat yang ke-12, 13, 15, dan 16. Demikian bunyinya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ayat 13 juga ya. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Begitupun tertulis di ayat 15, ayat 16 ya. Jadi Sang Pencipta itu adanya di dalam kita, manusia. Itu yang tertulis dalam Alkitab atau Bible. Kemudian sahabat-sahabatku, kalau kita mau membaca dalam kitab-kitab Hindu, dalam kitab Veda, dalam Bhagavad Gita, dan kitab-kitab Hindu yang lainnya, begitu jelas di situ juga ada tertulis. Dikatakan bahwa Sang Maha Pencipta
berada di dalam manusia. Manusia adalah percikan dari Sang Maha Pencipta. Begitu pula tertulis dalam kitab-kitab kering, serat-serat Jawa kuno. Di dalam kitab-kitab serat Jawa kuno juga dikatakan bahwa Sang Maha Pencipta, Gusti ingkang murbe ing dumadi, itu berada di dalam manusia. Nah, itu tadi pemaparan berdasarkan kitab-kitab kering atau buku-buku suci dalam bentuk teks-teks atau tulisan-tulisan yang ditulis di atas kertas. Nah, sekarang kita akan melihat pemaparan berdasarkan jenis kitab yang kedua, yaitu kitab basah atau kitab teles, yaitu diri manusia dan alam semesta. Tulisan-tulisan suci yang berada di dalam diri manusia dan berada di alam semesta. Demikian pemaparannya. Kita simak sama-sama ya. Mas, kita berbicara Tuhan. Ya. Bisakah selama kita masih di dunia itu bisa menemukan Tuhan? Selama kita masih di dunia, apa kita bisa menemukan Tuhan? Tuhan itu jangan ditemukan. Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu Nur Cahyo Sukmo Jati sampai Nur Sukmo Purbo sampai Sukmo Wiseso. Wisnubura yang namanya Higgs boson. Di dalam diri kita ada tubuh nih. Tubuh itu terbentuk dari sel. Ya. Sel ini terbentuk karena ada ion. Nah, ion ini bisa bergerak menjadi sel itu karena ada pergerakan 4 unsur di alam yang disebut nyawa atau energi kelistrikan gitu. Nah, dari ion ini terbentuklah darah. Gitu. Darah ini kan kumpulan dari akhirnya membentuk sel loh, sel membentuk raga tuh. Di mata, kulit, daging itu kan bentukan dari sel. Gitu. Nah, dari ion atau ion ini mempunyai ada pergerakan yang bentuk kelistrikan ini. Ngomong kendaraan ini listriknya gitu. Ya toh. Kendaraan era listriknya ora sama mlaku to. Ya padha wae menungso kan ngono lho. Berarti intinya terus bentar. Lah dengan aneh ini itu menjadi wadahnya apa? Wadahnya sukmo. Lah bedanya jiwa karo sukmo apa, Mas? Jiwa iki pancaran. Kalau sukmo cahaya, sukmo yo sing ijo wantah iki mau. Ngono lho. Sukmo langgeng, sukmo jati, sukmo wiseso. Sukmo langgeng, sukmo jati, sukmo purba, sukmo wiseso. Ing diarani mikrokosmos. Gusti Allah sing cilik iki lho. Mikrokosmos. Iya toh? Iya. Nur Cahyo. Nggih. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Menyembah angan-angan itu sama saja dengan menyembah pohon. Nggak usah bercerita tentang Tuhan, tapi lihatlah karya Tuhan buat umat manusia dan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi. Itu saja. Alam ini membuat kita mengerti apa artinya sebuah kehidupan. Kalau tidak bisa membaca alam, maka jangan tinggal di bumi, karena bumi ini adalah tempat tamannya Nabi, tamannya Rasulullah. Hataman Nabi, hataman Nabi, ya Rasulullah. Baru kita bisa tinggal di Aradatul Jannah, surganya Tuhan. Aradatul Jannah itu ada di bumi. Jangan kalian cari-cari lagi. Berarti kalau kalian mencari-cari tentang surga dan pahala, itu nonsen. Tapi nikmatilah hidup ini, karena yang nikmat itu pasti mati dan memutuskan rasa. Setiap nikmat pasti, kata dasarnya mati, menikmati. Nah, itu. Yang enak-enak itu pasti mati. Berarti akhiran kata dari menikmati itu mati. Mati. Kalau belum pernah merasakan mati, jangan cerita tentang hidup. Kalau mau hidup, mati dulu. Berarti saya perlu mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Betul. Dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, Tuhan sudah selalu ada. Tanpa Tuhan maka tidak ada kehidupan.
Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan Tuhan adalah sumber kebenaran, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tanpa Tuhan tidak ada kekuatan. Seluruh nabi-nabi juga punya kekuatan dari Tuhan. Kalau hei Musa, belahkan tongkatmu ke laut itu, maka laut itu akan terbelah. Bukan tongkat Musanya, tapi kuasa Tuhannya. Karena pemilik kekuasaan. Sepakat. Pemilik kekuasaan cuma Allah yang punya kudrat dan iradat. Barang siapa makhluk yang sudah mempunyai kudrat dan iradat, maka dia bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Dia punya kuasa dan dia punya kehendak. Apapun yang dia kehendaki terjadi, maka terjadilah. Kalau itu sudah dimiliki oleh insan-insan manusia yang suci, nah kalau di zaman sekarang sangat sulit. Walaupun kiai, ulama-ulama besar juga sulit mendapatkan itu karena mereka sudah terpengaruhi oleh berbagai macam teknologi, ya kan? Mereka sudah tidak bisa membaca lagi tentang keadaan alam ini. Kalau dulu tanpa teknologi, bintang sudah menjadi mata pelajaran buat mereka. Pasang surutnya air laut sudah bisa menentukan panas teriknya musim hujan atau segala macam. Itu bisa ditentukan dari pasang surutnya air laut. Tidak perlu lagi mereka membuka aritmatika atau fisika segala macam. Kepastian ada dalam dirinya dan Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, maka dia akan memiliki kepastian hidupnya. Tanpa mengenal Tuhan, tidak akan pernah. Dan Tuhan itu siapa sebenarnya? Cari tahu itu Tuhan itu siapa. Kalau kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka selesailah riwayat. Tidak ada lagi kitab-kitab yang akan dimunculkan dalam dirimu. Karena kitab yang asli adalah dirimu sendiri. Itu adalah kitabmu. Nafsi-nafsi. Wahai hadliku sayang, dia ada. Oke. Terima kasih Bapak Iwan. Berarti hari ini Cace ketemu orang yang sia-sia. Ketemu dapat guru ini, memang ini guru spiritual betul ini. Kita makan singkong Oke, saja. makan singkong. Oke. Sahabat-sahabatku, tentang keberadaan Sang Maha Pencipta yang berada di dalam jiwa ini juga pernah disampaikan oleh Om Ebit GAD melalui syair lagunya yang demikian. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Di sini saya ingin memberikan pengalaman hidup saya. Saya semenjak 2010, dulu awalnya saya Islam. Mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya. Tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing.
sampun sedanten Pak, sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum Pak? Namanya yuk satu belum gitu. Belum ya Mas ya? Enggak, maksudnya sudah ketemu Mas Bonang semua? Sudah ya? Sudah nggih, nanti kita diskusi bareng. Jadi dikembalikan lagi Bapak Ibu, kesadarannya mohon dikembalikan lagi. Jadi tetap kita mengacu pada kesadaran diri kita sendiri. Nah, siap. Kalau masih berat, terasa berat, bisa minta teman-teman minum air ini biar energinya kembali lagi. Oh Mas, airnya bisa dibagikan Mas, air ajaibnya bisa dibagikan untuk membalikan energi ke kesadaran, kembali ke kesadaran lagi. Nah, ya. Baik, yang di belakang bisa dibangunin. Jadi pesannya adalah sederhana kok, kembalikan ke kesadaran lagi. Jadi kesadarannya tidak boleh lepas. Itu kunci utamanya di situ. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Merdeka. Kurang kompak. Merdeka. Baik, begitu Mas Bonang. Teman-teman merasa terima kasih. Saya mewakili teman-teman. Nanti mungkin ada diskusi atau sepatah dua kata yang akan kita bahas bersama. Jadi bukan seminar ya Bu, kita diskusi bareng. Diskusi bareng, sedikit pengalamannya yang dipraktekkan tadi, mungkin bisa curhat atau bisa ngobrol. Bagi teman-teman juga yang belum bisa ketemu, bisa ngobrol lagi nanti sama Mas Bonang. Nah, kita bedah bareng-bareng. Saya sendiri pun juga nggak tahu. Sedangkan teman-teman sudah mulai cepat lah, istilahnya luar biasa. Monggo Mas Bonang dibantu teman-teman. Kasih aplaus teman-teman. Terima kasih. Di sini aja duduk aja. Duduk aja. Saya mau ngomong-ngomong sebentar Bu. Bu Dani. Sambil teman-teman yang lain juga bikinkan air, kita santai saja. Bu Dani mau jenengan cerita yang apa adanya mawon. Saya juga mau dengarkan. Rahayu sedaya merdeka. Non sewu, pada awalnya memang agak susah untuk konsentrasi, namun saya tetapkan saya niatkan harus konsentrasi. Setelah itu saya berjalan, masih belum ketemu warung seperti yang panjenengan dawuhkan tadi. Anangin dalam perjalanan itu saya merasakan bahagia. Saya menata seperti yang ada dalam setiap keinginan saya untuk menapak ke Gusti. Rasa bahagia itu saya rasa bahagia itu menimbulkan saya menjadi keluar air mata. Di situ saya merasakan happy sekali. Ada ayah yang saya temui meskipun masih dari jauh. Dan hanya rasa syukur yang saya dapat aturkan di sini. Karena Gusti sendiri itulah menolong saya ke sini, Mas Bonang. Demikian juga suami saya. Terima kasih Mas, dari beliau, dukungan beliau, saya jadi melakukan perjalanan seperti ini. Maaf kalau belum sempurna saya mengemukakan ini, Mas Bonang. Terima kasih.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada bagian dari kita sendiri yang itu sangat liar. Kalau di gambar ini ada kuda putih, atau kalau saya pernah berbincang dengan Mas Hendra, kenapsuan kita, kuda-kuda liar kita. Ketika jenengan duduk tenang, dia akan lari kemana, lari ke belakang, lari ke depan, melampaui batasan ruang dan batasan waktu. Saya kemudian memberikan suatu perlakuan kepada kuda-kuda liar tersebut agar bisa ditunggangi seperti sang, gambarnya siapa ini ya? Siapa Mas ya? Yang penunggang kuda ini, Krishna kan? Krishna kita sendiri, kesejatian kita, Krishna, Kristus, Dewa Ruci kita. Kalau kuda-kuda liar itu tidak kita kendalikan, tapi kuda-kuda liar ini jangan ditentang, jangan dimusuhi, rengkuh dia, rahmati dia, karena kuda itulah tunggangan kita untuk melanglang buana kehidupan yang tak terbatas ini. Jadi tadi untuk mengikat kuda dan memasukkan ke kandangnya, jenengan sudah terbuka semua tadi. Ada sebagian yang masih tegang, kemudian belum merasakan apa-apa. Kuncinya satu, jangan tegang. Nanti kita lanjutkan. Ketika kalau ruangan tidak ber-AC, ketika tidak merokok kan tidak enak ya. Silakan dengan santainya. Ketika ada yang sudah saya buka di cakra ini, cakra ajna, secara umum ini mengatakan cakra ajna, bagi saya tidak ada istilah apa-apa, karena titik-titik kesadaran dan titik konsentrasi itu tidak ada batasnya, Pak, Ibu. Kalau saya kemudian memasukkan kesadaran saya di salah satu bagian tubuh saya, misalnya di tangan ini, ketika saya rasakan di titik ini ada kenikmatan yang luar biasa yang mesti akan senyum, bukan terbatas di titik ini atau tadi ada yang di titik tengah dada. Tadi siapa ya Mas yang di tengah dada? Nah, Bapak, jangan rasanya apa Pak? Kira-kira Pak? Oh, di sini muter, ya. Jadi ngeten Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya memang sengaja untuk tidak menerangkan ini titik apa, supaya kita tidak terjebak. Tubuh kita ini Pak, kesadaran kita, mulai dari ini ada titik yang nyaman kalau kita raba. Ini kalau sebagian teman mengatakan cakra apa ya, mahkota ya. Ada sebuah titik di sini tenang raba. Nah, kesadaran telunjuk tadi jenengan bisa eksplor lagi di rumah. Titik ini jenengan rasakan dengan nyaman. Karena apa? Ada sebuah lorong, kalau mungkin kayak semprong itu ya, kan semprong kalau zaman dulu ya. Ini semprong itu dari cahaya. Ini menembus dari sini sampai dalam tubuh kita. Yang mengganggu, yang sebenarnya bukan mengganggu ya, tapi memang fungsinya seperti itu. Ya kuda-kuda kita sendiri, nafsu-nafsu kita sendiri. Karena itu ikat nafsu itu, rahmati dia untuk masuk ke beberapa titik ya, melalui tengah dada, melalui ajna, ataupun melalui teknisnya Bapak Ibu. Ketika nanti misalnya contoh di salah satu cakra ajna, jenengan masuk, rasakan. Nah, seperti ini aja saya sudah merasakan masuk terdalam.
Nah, ketika nanti tangan sudah merasa capek, lepas pelan-pelan. Cuma konsentrasi tetap di titik ini. Lepas pelan-pelan. Sambil ngemil. Tadi perjalanan ke sini saya beli popcorn karena saya harus memusatkan perhatian dan kesadaran saya. Di mobil saya meditasi sambil makan popcorn. Dikira teman-teman nyemil biasa, padahal itu saya ada di puncak untuk mempersiapkan momen di pagi ini. Memang secara teknis pagi hari ini, siang hari ini saya agak kewalahan. Mestinya dibagi per 50 peserta karena ada perubahan yang mendadak sehingga sesi 1 dan sesi 2 digabungkan jadi satu. Prinsipnya jangan ada sebuah nilai bahwa kita tidak layak untuk menjumpainya. Sekali lagi ya, kelayakan itu sudah kita punya. Barangkali banyak juga dari teman-teman yang masih bingung karena masih pertama, kemudian apa yang harus saya lakukan berikutnya. Saya selalu membuka diri. Nanti Mas Haril, nomor telepon saya sudah diumumkan saja, tapi mohon karena banyaknya yang masuk, antri dan ya mungkin secara teknis nanti tolonglah diatur supaya kita selalu bisa berkomunikasi. Barangkali ada pertanyaan atau apapun dari jenengan, karena saya yakin akan banyak pertanyaan setelah peristiwa tadi. Mohon difasilitasi, Mas. Baik, Bapak Ibu, ini puas apa enggak ini? Puas enggak ini? Puas ya hari ini ya? Merdeka! Jangan ciptakan portal-portal pada diri sendiri. Itu kuncinya ya. Merdeka! Kalau sore, merdeka! Ada pertanyaan, sesinya pertanyaan. Monggo Pak. Mas. 1, 2, 3, 4 dulu ya. 4 dulu ya Pak. Monggo Pak, dengan Pak siapa? Pak coba sini, karena kabel kurang panjang. Yang kami tanyakan yang pertama, saya ingin tahu alamatnya Mas Bonang. Karena di YouTube itu saya cari gimana caranya mencari alamatnya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengalaman saya tadi Pak Mas Bonang. Pertama kali saya masuk di sana tadi orang belakang, saya merasakan dan melihat beberapa orang, termasuk orang-orang yang saya lihat itu telah meninggal dunia. Kemudian melihat wajah saya sendiri, itu yang pertama. Kemudian saya masuk ke sini tadi, saya merasakan dan melihat beberapa alam. Yang pertama saya melihat yang putih gitu ya. Cahaya. Bukan cahaya, yang masih kabut ya. Ya, awan. Saya melihat itu, kemudian berubah menjadi lorong. Kemudian saya masuk di lorong itu terus ya. Lorong itu terus. Kemudian saya terakhir masuk di dunia alam bebas. Di situ saya masuk di pegunungan hutan, dan selesai masuk di dunia apa tadi, tegalan gitu. Tegalan itu ada tanaman jagung yang kering-kering, kemudian padang pasir itu luas sekali. Nah, di situ pasirnya lembut. Saya mengikuti seperti terbang gitu. Tapi di situ ada jejak apa itu, kakinya hilang itu. Saya mengikuti terbang gitu ya, rasanya terbang mengikuti terus gitu ya. Nah itu lagi. Kemudian di pegunungan juga begitu. Saya lihat ini dari atas terus ini, indahnya pegunungan begitu. Kemudian laut begitu juga, laut luas bebas. Saya juga terbang
mengikuti perkembangan laut bebas itu yang dapat kami ceritakan Mas Bonang ya. Dan saya terima kasih di kesempatan pada siang hari ini bisa ketemu Mas Bonang dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa berhasil apa yang dihajatkan semuanya. Nanti untuk alamat saya share di grup aja. Ojo di YouTube Mas Hendra, di grup aja. Nanti biar komunikasinya lebih intens. Terima kasih Pak. Perjalanan itu ada yang horizontal begini, menemui pegunungan, hutan, laut yang indah. Ada juga yang melalui lorong-lorong karang, batu karang. Nggak usah takut, nggak usah bimbang. Bilang pada diri, aku nang Gusti, aku nemui Gusti. Mereka semua akan berhormat kepada jenengan. Ada juga cahaya-cahaya, kuning, putih. Kadang-kadang cahaya itu goyang. Mungkin ada yang nemui tadi, nah, cahaya goyang. Warnanya apa? Kuningnya tidak seperti yang di dunia ini. Ya, cerah. Nanti kelebatan warna-warna itu akan biru ya, setelah kuning, biru, kadang putih. Ya. Itu semua adalah dimensi dunia kita yang lebih tinggi. Kemudian kadang-kadang juga menemui beberapa yang sudah meninggal yang kita kenal ataupun tidak kenal. Kewajiban kita merahmati, tadi mengagungkan mereka semua. Rahmati semua keberadaan itu. Tidak ada makhluk lain yang seistimewa manusia, Pak. Mungkin dilanjut yang lain. Oh, ibunya bisa bercerita. Sebelumnya saya juga berpesan, cahaya, kemudian apapun yang kita temui, ada yang satu yang harus kita raih, rasa damai, tenang. Walaupun tidak ketemu ini, tidak ketemu ini, tapi ketika rasa damai itu sudah masuk, apalagi sudah terasa di tubuh, itu sudah halamannya surga. Rasa itu yang paling utama. Ada sebuah perjalanan dari beberapa teman tidak menemui apa-apa, tapi langsung masuk jalan nyaman, enak, tenang. Itulah puncaknya. Itulah keberadaan kita yang mulia itu. Ada juga teman yang ketemu diriku sendiri. Rangkul Pak, habis podo kangen. Dan selalu lebih muda, lebih ganteng, lebih bercahaya. Itulah keberadaan kita berupa cahaya yang sudah lepas dari dimensi ruang waktu, sehingga walaupun secara fisik kita tua, diri kita yang seperti itu tadi selalu lebih cemerlang, lebih muda, karena dia cahaya. Itu pun bagian dari kita yang juga harus kita rengkuh. Jadi begini Pak ya, perjalanan menemui diri, menemui apapun itu, menemui keberadaan apapun itu, siapa, ada dua Pak. Jenengan pasti tahu, saya yang mengamati dan ada yang diamati, ya kan? Yang mengamati itu Pak, Sang Dewa Ruci. Di alam itu sudah tidak bisa didekati secara fisikal. Ketika dimensi lebih tinggi, kita bisa menjumpai diri kita tidak hanya 4, tidak hanya 10, bisa beribu, tidak terbatas. Karena ingat, ruang dan waktu sudah tidak menemukan relevansi di situ. Ketika diri kita tidak terbatasi ruang, kita bisa jadi 1000, 100. Itu yang melahirkan ada ilmu-ilmu bolos 1000 atau apa itu hanya nuansa-nuansa saja. Monggo dilanjutkan Bu, jangan bisa cerita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berasal dari Kebumen, tapi sekarang tinggal di Bekasi. Terima kasih, terutama Mas Benang, salam kenal, Masya Allah. Terima kasih juga terutama untuk suami saya, Mas Benang, Bagus Bianto, Masya Allah. Beliau itu setiap ada perjalanan, kalau agama kita menyebut tauhid, kemanapun sebisa mungkin suami membawa saya. Suami membawa saya. Bagi saya itu suatu rahmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa yang tidak bisa saya ungkapkan, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan tadi, subhanallah ya. Pertama saya sudah merasa rileks, kayak merasa di awan, sudah merasa tenang bang. Awal-awal itu seperti saya gemeter. Awan itu seperti guratan, awan-awan kelabu, pelan-pelan kelabu berubah, kemudian kayak warna pecah itu, Mas Bonang, warna kuning, biru, tapi warnanya nggak seperti yang di dunia ini, indahnya nggak seperti di dunia ini. Ya terus mengumpul, kemudian seperti Mas Bonang, tiba-tiba nggak tahu tangan saya gini ya, saya posisi begini, tiba-tiba terlepas sendiri seperti ada yang mau memberi apa, tapi saya nggak tahu, kayak lembut sekali. Ketika saya udah seperti ini, ada mbak nggak tahu, tiba-tiba udah tenang, nanti diteruskan di rumah. Saya nggak ngerti maksudnya seperti apa. Ketika saya sedang merasakan nikmatnya, Masya Allah, nyamannya, lembut sekali, yang saya nggak tahu siapa yang memberi itu kepada saya, begitu lembutnya, begitu besarnya, Mas Bonang, sampai tangan saya mau seperti ini Kak, tapi tiba-tiba diberhentikan. Itu bagi saya, mungkin itu aja. Itu bagi saya pengalaman yang luar biasa. Sesuatu lah, selama ini suami saya kemanapun membawa saya, pengalaman rohani pasti suami saya, Masya Allah. Terima kasih ya Mas, ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas Benang dan semua kru. Masya Allah, salam kenal dari saya dari Bekasi dan suami saya Gus Bianto. Terima kasih ya Pak ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketika pasangan kita tidur, kita amati, kita lihat, kita amati, beri limpahan kasih. Jangan ketika bangun, kalau bangun kita lihatin, malah ketika pasangan kita tidur, pandangi. Nah, itu istri saya biasanya saya gitukan, tapi kan nggak tahu wong tidur, yang tahu saya limpahi rasa kasih, limpahi rasa kasih, tanpa bahasa, tanpa kata, karena rasa itu sudah tidak bisa dibahasakan. Udahlah, rasa kasih itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikatakan, dirasakan, limpahi kasih. Besok pagi bangun sudah lain reaksinya. Suaminya sekarang. Suaminya? Iyalah. Kacil. Iya. Maksudnya suaminya gimana? Ini loh, nangis soalnya tadi. Oh, enggak. Ini mas. Ya Allah, ya. Oh iya, Bapak tadi nangis. Ini, yes. Mas, aku bingung ini ngomong apa ya. Sudah nggak ada tisu. Ini salam rahayu. Ini mungkin pertemuan saya yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini jawaban dari doa. Artinya saya memang pernah Tuhan, kalau saya diturunkan untuk menjadi umatnya Rasulullah, beliau membawa rahmatan lil alamin, maka aku menginginkan meneruskan perjuangan beliau saat aku ini masih aku, itu masih sombong sebenarnya. Engkau beri bekal apa yang bisa saya berikan, bahkan untuk sekalian alam, untuk semua makhluk yang hidup di alam-alam itu, dan untuk semua hamba-hamba, aku berikan apa? Takwih nukabe, ya Allah, takwih nukabe. Ya Allah, Mas Bonang, namun jenengan bukan. Ini sebenarnya kata-kata saya mungkin salah, tapi kalau dipercaya jenengan tertipu, karena kata-kata saya nggak mewakili apa yang saya rasakan itu sendiri. Ya Allah.
Apa meneh Mas? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak, ini nangisnya itu di dalam ini. Saya malu kalau nangis. Sudah terlalu lama saya nangis loh. Aku sih ngomong nangis. Nih, tapi Mas Bonang jenenganlah Krishna yang membawa semua menjadi Krishna Mas Bonang. Masya Allah. Yakin Nusantara Indonesia ini akan jaya di bawah nomor ini Mas. Merdeka! Ini Mas Indra saya gemeteran, megang Mas Bonang juga saya gemeteran. Inilah orang-orang pilihan dan akan terbuka. Indonesia ini akan bangkit. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan saudaraku. Beri semua dengan ketulusan. Terimalah apa yang jenengan rasakan, baik surga atau neraka tapi cuma dirasa. Ikhlas. Ya, betul. Ya, ikhlas. Ya Allah, ya Allah. Semua bahwa Allah itu ada di dalam diri jenengan dan jenengan itulah yang bisa berbuat atas kehendak dari 99 sifat yang ia berikan Asmaul Husna itu. Dan Mas Bambang hari ini membuka, maka ini cuma tempat wadai tunggal, ya Allah. Ayo, ini jalan tol, super tol sebenarnya ini Mas Bambang, super tol. Terima kasih ya Allah, ini apa yang mesti saya omongin sudah tidak benar saja lah, karena nggak ketemu sebenarnya kata-kata saya Mas Bambang. Ya Allah, ini kemauan ini. Matur nuwun. Mas Indra, ya Allah. Terus ya Mas Indra. Allah. Tapi Pak, saya bukan guru, bukan apa-apa. Kita sama-sama berjalan. Kita sama-sama saling mencemerlangkan. Ayo. Saya ya hanya menjalankan tugas ya. Bapak Ibu, ketika kita masuk, ketika kita lebih mengenal di kedirian kita akan tahu, oh yang harus saya lakukan ternyata ini di dunia. Seperti saat ini, saya hanya menjalankan tugas. Saya sendiri tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Lakukan, ya saya lakukan, itu aja, sesederhana itu. Monggo yang lain barangkali yang belum bisa merasakan apa-apa bisa juga bicara Mas. Ditahan dulu ya Pak, saya kok tertarik sama Mas yang ganteng. Monggo Mas, kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu semua. Bismillah. Ayo Mas. Sadu ya Mas. Terus terang Bapak Ibu semuanya, sebelum acara pada hari ini saya sudah intens coba japri dengan Mas Bonang. Mas Bonang mungkin sudah hafal dengan nama saya. Mas Anda. Oh iya. Iya, siap. Sebelum sampai pada hari ini pun ini air mata udah keluar terus. Nggak bisa diungkapin, nggak bisa tergambarkan yang bisa ya dirasakan. Semenjak ngobrol dengan Mas Bonang pun dari awal saya chat japri itu sudah damainya luar biasa, damai, tenang, nggak gerusa-gerusu. Umur saya 31 tahun Pak, 31 tahun Bapak Ibu. Cuman selama ini saya merasa banyak sekali melakukan salah, memang banyak sekali melakukan dosa. Ya maklum jiwa muda. Lalu pencarian awalnya memang sudah sangat lama, dari tahun 2012 saya bercerita dengan Mas Bonang. Saya bertemu dengan seseorang. Ini cerita sedikit ya Mas Bonang. Dari 2012 saya bertemu dengan seseorang. Beliau bilang, kamu harus mencari Allah itu di dunia, di sekarang, bukan menunggu mati baru. Itu tahun 2012 saya sudah mendapat info seperti itu. Terus terang dari situ saya bingung-bingungnya, loh kalau seperti itu caranya seperti apa? Sedangkan beliau yang saya tahu sudah tidak sholat,
waktu itu. Maksudnya sholat yang seperti kita yang muslim diajarkan itu sudah tidak takbiratul ihram, tidak seperti itu lagi. Sholatnya hanya duduk semacam meditasi. Terus kalau saya ajak Jumatan itu beliaunya sudah silahkan Jumatan, saya sudah sholat dari tadi. Karena dari tadi saya ngobrol, tapi beliaunya bilang saya sudah sholat, monggo silahkan kalau mau sholat. Dan saya bingung, ini sholatnya kapan? Saat dari tadi ngobrol sama saya. Itu tahun 2012. Sampai akhirnya saya mencari lewat artikel, lewat YouTube, akhirnya bertemu dengan sosok Siti Jenar. Siti Jenar, saya ulik segitu dalamnya, saya menemukan bahwa ya ada kata-kata aku itu tadi. Ternyata aku, kalau kita menyampaikan aku ya terlalu sombong. Ternyata ada aku yang lebih hakikat lagi, lebih hakiki lagi, lebih sejati lagi. Lalu bertemu dengan channel Ngaji Roso. Akhirnya ditemukan channel Ngaji Roso. Saya ikuti benar-benar Ngaji Roso ini dari mulai Kang Jito sampai Gus Anton sampai akhirnya Mas Bonang. Tidak pernah satu episode pun saya lewatkan. Lalu setiap perjalanan saya setiap hari dari Boyolali ke Semarang, saya kerja di Semarang. Dari Boyolali ke Semarang selalu saya lihat YouTube, dan yang saya lihat pasti Ngaji Roso. Selalu, nggak pernah yang lainnya. Paling Ianisme atau Jawanesia lain, Jawanesia apa gitu. Ya, seperti itu. Akhirnya diberi kesempatan untuk datang ke sini, bertemu langsung dengan Mas Bonang. Saya awalnya merasa tidak layak. Mas Bonang, apakah saya pantas sih? Saya masih muda, saya belum punya ilmu apa-apa, sholat masih bolong-bolong. Ternyata Mas Bonang hanya bilang, lepaskan dogma-dogma itu semua pantas untuk berhadapan dengannya, tidak ada yang tidak layak. Dan itu membuat saya mantap jalan dari Boyolali menuju ke sini pada pagi hari ini. Mereka untuk pengalaman itu tadi, waktu meditasi, terus terang saya tidak merasakan apa-apa Mas Bonang. Hanya saja saya melihat cahaya berkali-kali. Saya melihat cahaya berkali-kali. Dari awal duduk, dari jalan menuju ke tempat duduk, saya begitu duduk sudah tidak pengen apa-apa lagi, hanya merasakan sangat nyaman sekali. Dan nyamannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya masih bingung Mas Bonang sebenarnya. Ini masih sadar, tapi kok ada cahaya? Ini ada cahaya yang menyinari saya, apa memang ada lampu yang menyorot saya? Saya bingung terus terang. Tapi coba saya sadarkan lagi. Oh, ini mungkin ada lampu yang menyorot saya. Udah, saya coba fokus lagi ke dada. Tadi Mas Bonang bilang mulai lihat lagi, loh kok cahaya lagi? Saya ini mesti ada yang nyorot saya lagi. Nggak tahu, terus saya ngobrol sama bapak yang di sebelah saya tadi. Pak, jenengan ngerasakan apa? Saya sampai nanya seperti itu. Terus, jenengan sadar nggak masih di sini? Ya sadar Mas. Oh berarti saya benar tadi ya, saya masih sadar duduk di sini. Tapi kok saya lihat cahaya putih sekali bersinar terang berkali-kali Mas Bonang. Seperti itu saja yang bisa saya ceritakan untuk kegiatan meditasi ini tadi. Matur nuwun. Merdeka semuanya. Mas Andang rajin japri saya. Kalau japri saya pesan, Mas pesan suara saja. Karena dengan pesan suara itu saya merasakan getarannya, saya bisa mendeteksi. Kalau tulisan saya tidak bisa apa-apa. Mas Andang, tak ceritanya di dia. Keutuhan kita dengan Tuhan itu meliputi seluruh kita, tubuh kita, kesadaran kita, akal kita. Masuki cahaya itu. Ketika tubuh masuk dan masuk lagi bersatu dengan cahaya itu, mokso sampai. Itu mokso. Itu nenek moyang kita. Bisa ngomong mokso kok bicara mana masalahnya saja. Mas Bonang bilang moksa. Beberapa hari ini, seminggu yang lalu saya bilang ya Allah, di jalan tol saya berhenti, lalu saya minggir sebentar. Ya Allah, kalau memang ini waktunya saya bisa bertemu denganmu, saya siap dengan 3 kali saya mengucap, saya siap ya Allah, saya bertemu denganmu, mudahkan langkahku, mudahkan jalanku, mudahkan jalanku. Seminggu yang lalu Mas Bonang, hari Sabtu. Kemudian selama seminggu itu kata-kata moksa selalu muncul di pikiran saya. Di YouTube pun selalu ada kata-kata moksa. Saya tahu Mas Bonang.
Di jalan sampean nanti. Jalan sampean. Ya. Rahayu. Iya mas. Iya. Bapak Ibu, tadi barangkali ada yang masuk, tapi semuanya sebenarnya sudah saya buka, mulai titik ini, titik ini, titik ini. Saya kasih tip praktis saja. Misalnya kita ada di warkop, jangan anggap keilahian kita itu terbatas pada tempat-tempat tertentu. Di warkop sambil nyetir. Terus terang kalau saya hampir tiap minggu itu ke tempat-tempat kafe-kafe nyanyi. Kalau saya nyanyi, ya pasti beginilah lagunya Mas Hendra. Akhirnya aku menemukanmu. Waduh, rasa itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Berangkat ke sini tadi, saya selalu handphone saya masuk ke sini pun sampai nyala tadi lagunya Rollis yang lama itu. Apa tadi itu, Mak? Oh ya, terdengar seruling itu. Itu lagunya pesan terakhir. Pesan terakhir kepada kebodohan saya. Bahwa saya harus menentukan hidup, bahwa takdir adalah di tangan saya. Ketika saya menentukan ini pesan terakhir buat saya terhadap kebodohan saya masuk ke dalam diri saya menjumpai sebuah keberadaan diri saya yang penuh energi, ya akan berakhir. Jenengan sambil nyetir mobil atau di warkop ya, sambil buka handphone, raba saja ini kita, mungkin dengan ibu jari kita, rasakan sambil ngopi, sambil merokok, sambil ngomong, berbincang sama teman. Tidak ada kesempatan sedetik pun untuk bisa kita tinggalkan. Eman waktu kita berlalu kemudian kita sia-siakan. Raba ini, tengahnya dada ini. Bisa juga sambil lihat supaya tidak kelihatan meditasi ya, sambil buka handphone tapi handphonenya mati. Ini kita perhatikan, sudah banyak tips-tipsnya itu. Ada lagi bapak-bapak ibu sekalian, titik energi yang luar biasa itu ada di bawah pusar sedikit. Jenengan nanti praktekkan di rumah masing-masing, raba titik itu, ikat kuda kita ini, nafsu kita, supaya tidak liar lari kemana-mana. Ikat dengan sentuhan itu. Kini longgonmu, nafsuku, kini di bawah pusar sedikit. Nanti seperti apa dan bagaimana, itu sebuah tempat keharibaan yang saya pernah kesempatan dengan Mas Hendra di kamar sebuah hotel Surabaya untuk ambil video sama Mas Febri kalau nggak salah waktu itu, ketika bahas pusar ini. Ya sudah, saya sempat ngomong ini wadi Mas, loh seru wadi tapi harus diomongkan ya, karena saya dapat kata-kata iki wadi tapi bukan, kan repot juga. Wadi itu kan tertutup mesti, tapi disuruh buka. Seringkali saya menemukan hal-hal yang membuat saya bingung, tapi seringkali pula saya akan menemukan jalannya dari kebingungan saya. Timbang bingung ya tak lakoni aja, ringan saja. Ketika mengungkap kewadian, saya sedikit cerita, terus lampu kamar mati. Tapi waktu itu Mas Hendra masih beli gojek, beli minum, jadi tidak tahu. Siapa yang tahu itu krunya? Siapa Mas? Oh ya,
sebuah peringatan dari lingkungan sekitar ya. Karena apapun yang kita lakukan ya sebenarnya berpikir pun kita sudah mengeluarkan gelombang energi. Tubuh kita, akal kita, jiwa kita, sukma kita, ini 4 pilar yang selalu ada pada kita ini, yang membangun bangunan agung sucinya Gusti itu. Kalau semua potensi-potensi energi ini bisa kita satukan, mokso tadi mas, situ perjalanan tertinggi manusia yang menyatu dari Maha Suci, oleh Maha Suci menuju Maha Suci. Semoten lah kalau bahasa Al-Qur'annya apa, juga bahasa Injilnya apa, saya sih tahu karena saya juga selalu baca Al-Quran, selalu baca Injil, selalu baca Bhagavad Gita. Karena dia tidak terbatasi apapun. Bahkan kalau kita sadari diri kita ini dengan jenengan semua ini, ya fisik kelihatannya tidak satu, tapi ketika dimensi lebih tinggi, tidak ada keterpisahan itu. Tidak ada keterpisahan itu. Bahkan dengan gunung pun, kalau kita menatap, nggak bisa diajak ngomong gitu Pak, apalagi dengan uang ya. Nah, saya masuk lagi ke arah itu lagi. Tente ini mas, saya mas Adra, nyeli duit mas. Ojo 20.000 mas, 100.000. Ojo siji. Ini mas, kurang mas. Tolong itu saya mas. Biar tidak terlalu tegang. Wah ini Mbak Indra ini. Mbak Indra yang masuk surga kenaan ini, beliaunya ini yang kemarin sempat mengalami peristiwa besar di rumah. Masih kaget Mbak Indra? Kadang kalau Ini Mbak. Ya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Maestri, saya dari Malang. Yang 1 minggu yang lalu, 8 hari yang lalu nih Mas nih. Sebenarnya itu yang kedua, yang pertama itu hari Kamis. Hari Kamis itu sudah banyak yang saya alami, tapi pada saat hari Sabtu yang kedua itu malah lebih besar lagi. Jadi kadang kalau kita ingat itu kita ini kan bukan siapa-siapa ya, tapi kenapa kita bisa diberi seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, rasanya tidak ada apa-apanya kita hidup di dunia ini kalau tidak untuk mencari kebaikan bagi sesama itu aja. Karena memang pesan yang saya terima di hari yang kedua itu memang seperti itu, untuk menebarkan kasih sayang bagi alam semesta raya ini. Seperti itu. Kalau untuk ininya kan mungkin sudah pada tahu karena sudah mungkin ya di video yang disampaikan oleh Mas Hendra di YouTube seperti itu. Ya mungkin itu karena istilahnya ngatan. Jadi saya itu memang sudah dari kecil. Saya juga tidak tahu kenapa kok istilahnya, biarpun saya itu muslim, kalau saya harus disuruh cuma ingat Gusti Allah itu hanya dalam sholat 5 waktu, itu hati kecil itu menolak. Jadi saya itu maunya ingat Gusti Allah, ingat Sang Pencipta itu setiap detik seperti itu. Makanya jadi mulai dari kecil, setiap saya kemanapun, ya istilahnya cuma yang kita ingat itu cuma Gusti Allah itu aja. Akhirnya ya mungkin segala sesuatu itu kan butuh proses ya Pak. Jadi tidak bisa langsung ya semuanya. Jadi memang bertahap, dan itu memang saya juga tidak pernah cari guru atau cari kiai atau apa seperti itu waktu itu. Cuman karena waktu saya kerja itu ada teman satu kantor yang tahu saya seperti itu, akhirnya malah beliaunya yang mengajak saya untuk diasah ke yang lebih. Malah orang tua saya tidak tahu. Begitu saya tahu cerita, malah dipikir saya ini punya jin atau punya ilmu apa seperti itu. Padahal itu semua semua dari Gusti Allah, bukan dari kemauan kita sendiri. Makanya itu jadi istilahnya dengan adanya meditasi ini memang
jalan kita untuk lebih kita untuk lebih bertemu atau lebih dekat, lebih kenal dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam sana, kita itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Waktunya dibatasi. Jadi mungkin sementara itu ngapunten, soalnya ini tadi saya datang terus tiba-tiba karena Mas Bonang ini kok terus langsung didapur untuk ini. Ngapunten sedoyo, ngapunten Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali satu lagi, monggo yang mau dari belakang ya, wes maju dua-duanya. Monggo Pak, sini aja dulu. Gantian. Duduk dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Pomo sama pasangan Ibu Sri. Saya dari Jakarta. Mungkin kalau saya mendengar pengalaman-pengalaman dari itu sangat luar biasa. Cuman kok tidak terjadi pada diri saya. Jadi mohon maaf ya Pak Bona. Apa karena saya kurang konsentrasi? Apa karena jadi kok seolah-olah saya di sini tadi suruh konsentrasi, suruh meditasi dan sebagainya. Kalau bahasanya kok nggak dapet apa. Jadi mungkin, tapi istri saya selalu mungkin ngingetin saya, nanti mungkin akan banyak berkonsultasi sama Mas Bonang bagaimana agar saya juga bisa lebih mengenal diri saya. Saya itu orang nggak ada gunanya gitu. Biar saya tidak merasa seperti itu. Terima kasih. Ya. Iya Pak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Tari, umur 35 tahun. Saya asli dari Purwodadi, Jawa Tengah. Saya tempat tinggal di Rubon. Sebelumnya saya berterima kasih sama Mas Bonang, sama Mas Hendra. Sebenarnya saya nggak bisa ikut di acara ini karena kuota sudah penuh. Saya japri admin sama Mas Hendra. Akhirnya malam jam 1 saya dapat WA-nya Mas Bonang. Dan terima kasih Mas Bonang telah memasukkan saya di grup. Akhirnya saya bisa mengikuti ini. Saya cerita sedikit ya. Di sini saya ingin memberikan pengalaman hidup saya. Saya semenjak 2010 dulu awalnya saya Islam. Mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya. Tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Bonang, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu berada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Saya ingin memberikan kesaksian ini supaya kita membuka pemikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan itu di sini itu hanya untuk belajar supaya menjadi lebih baik, untuk bisa ke depan kita bisa kembali kepadanya dengan yang sebaik-baiknya. Yang saya alami tadi, saya itu memejamkan mata kayak ada kedap-kedip lampu. Habis itu tangan nempel ini kayak lem, jadi langsung nempel gini. Saya masuk itu, saya langsung ketemu laut. Saya masuk laut, airnya itu jernih banget, dan hati itu pertama itu masih merasa dadidu sama gemeter, sama masih rasa takut masih ada. Tapi setelah konsentrasi penuh, akhirnya saya lebih masuk ke dalam lagi. Saya berada di atas alam semesta. Mohon maaf, saya kesini nih tidak pamit suami saya karena saya ingin belajar untuk meditasi.
saya ingin belajar lebih jauh lagi cara mendekat dengan Tuhan, bahwa agama bukanlah jalan untuk mendekat Tuhan, tetapi bagaimana cara kita untuk duduk sama yang diam, itulah cara menemukan Tuhan. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Saya berterima kasih sama Mas Indra, malam-malam saya ganggu ya Mas Bonang. Saya berterima kasih sekali. Merdeka, Rahayu Allah. Spiritual ini jauh melampaui agama. Agama pun sangat spiritual ketika tidak terbatasi oleh dogma-dogma. Ketika pemahaman kita lebih jauh, lebih dalam, kita akan menemukan betapa lautan kebersamaan kemanusiaan itu. Ya seperti itulah. Kemudian saya rasa dan saya menemui sendiri, memang Mbak, secara energi tadi ini yang perlu saya dorong. Itu dari awal sudah saya rasakan. Makanya waktu di sana tadi kan saya mungkin Pak santai, tenang, nanti sama saya kayak gitu Pak. Ya. Lanjut nanti kita ngobrol-ngobrol melalui jarak jauh bisa. Jangan khawatir, kita semua bisa. Kita semua bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Merdeka. Ketika berspiritual kita menemukan sebuah kedamaian, beragama pun akan lebih nyaman. Tapi ketika agama kering, siapapun dia, ketika marah, ketika emosi, ketika merendahkan orang, kosong itu. Siapapun dia, siapapun dia. Monggo, yang lain. Nah, ini Pak Kamai Gresik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bonang yang diberikan kepada saya waktunya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ditemukan kita di tempat ini bersama Mas Bonang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya terperkenalkan Kamai Simatupang dari Gresik. Kalau Medan punya, tapi tinggal di Gresik sudah 24 tahun. Jadi beratnya saya sudah Gresik ya Pak. Yang saya tanyakan pas Mas Bonang, nggak banyak-banyak sebetulnya. Mas Bonang, saya harapkan saya dan teman-teman yang belum bisa merasakan supaya dibimbing, supaya bisa. Dan itu harapan saya. Dan harapan yang kedua kalinya dan yang keduanya, mohon diskusi di grup, bisa dikumpulkan grup 1 sama grup 2, bisa diskusi. Nanti dari pengalaman teman-teman itu mungkin saya dengar bisa mendapatkan ilmunya. Terima kasih Pak Bonang. Oke, siap. Siap Pak Kamai. Sekali lagi Pak, jangan banyak teori tapi masuk nanti, masuk aja, rasakan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bibi dari Semarang. Mungkin saya sedikit tadi cerita pengalaman saya sama ada pertanyaan. Tadi sebelum mulai di bidang Mas Bonang, ada beberapa pengalaman tadi sempat merasa relate meditasi biasa itu kayak masuk orang tapi nggak berujung terus selesai. Nah, pas dipegang Mas Bonang, pas tangan saya nyentuh dada, benar saya nggak bisa nahan gitu. Mungkin itu kayak ini ya kan, rasa rindu. Susah tuh dikatakan sih, tapi kayak saya merasa rindu banget untuk bertemu Gusti. Ya. Tadi saya benar-benar nggak bisa membendung itu. Dan mungkin ini Mas Bonang yang pertanyaan saya tadi, Mas Bonang sempat mengatakan setelah maju berarti nanti coba di titik ini. Nah itu yang
Ya karena saya udah terlanjur langsung nangis kayak itu, nggak bisa nahan, nggak paham apa yang dimaksud Mas Bonang. Soalnya tadi kan setelah nunjuk dada, Mas Bonang nunjuk di sini gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Mas terus Lanjut Mas Risa ya, lanjut Mas Risa. Jadi Bapak Ibu sekalian, eksplorasi sendiri nanti, baik yang di bawah pusar badi, di dada, atau di kening, atau di puncak. Jadi kan nanti akan tahu titik ternyamannya di mana. Masuk terus ke situ, masuk terus ke situ. Eksplorasi. Saya mengeksplorasinya, kemudian ketika saya masuk lewat sini, ternyata Tuhan itu bisa dimasuki, dijumpai dimanapun, di titik apapun. Awal hanya berupa titik itu pemandu kita. Yang saya tadi tunjuk jalan itu, sana arahnya. Ketika masuk lebih jauh, ternyata Tuhan tidak berarah. Ya seperti itu. Karena waktu terbatasi, saya mohon maaf sekali. Tapi sekali lagi saya tetap menyediakan diri. Kita komunikasi terus melalui WA, melalui grup, monggo sebisanya saya. Mungkin kalau yang masalah uang nanti karena waktunya terbatas Mas Hendra, yang belum kesempatan karena ada beberapa teman juga yang masih baru datang, nanti kita lanjutkan di bawah karena ruangannya ini mau dipakai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya. Sekali lagi, menuhan jalan satu-satunya hidup kita ini. Ketemu dengan dewa ruci kita masing-masing. Ketemu dengan kebangkitan kita sendiri, bangsa kita ini. Merdeka! Rahayu.